Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ayu Lisna Amelia dengan nomor NIM 207200062 kelas 6B Tadris Biologi. Izinkan saya di sini untuk memenuhi tugas analisis artikel mata kuliah genetika dengan dosen pengampu mata kuliah genetika adalah yang terhormat Ibu Diandra Yoriza MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis artikel tentang buta warna, di mana komponen artikel ini terdiri dari pendahuluan dan juga isi. Pada pendahuluan terdiri dari judul artikel. Yang saya ambil adalah patofisiologi dan diagnosis buta warna. Dengan penulis artikelnya adalah Kartika Keisha Tianarsha Kuncoro Yeni Yohani Halim, merupakan dokter intensif alumni Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Indonesia, dan tahun terbit artikel adalah 2014. Jurnal tempat artikel dimuat di Jurnal Cermin Dunia Kedokteran yang ber-ISSN. Selanjutnya dibahas mengenai isi yang memuat 5W1H, di mana what merupakan apa kelainan atau penyakit genetik yang dibahas pada artikel. Kemudian who, siapa yang beresiko terkena kelainan atau penyakit genetik itu. When, kapan seseorang dapat terkena kelainan penyakit genetik tersebut. Dan why, kenapa seseorang menderita kelainan atau penyakit genetik itu. Where, di mana kelainan penyakit genetik itu terjadi, dan how, bagaimana cara pengobatannya, dan bagaimana antisipasi yang dilakukan untuk menangani penyakit tersebut. What? Apakah kelainan atau penyakit genetik yang dibahas pada artikel? Kelainan atau penyakit genetik yang dibahas pada artikel yaitu adalah buta warna, di mana buta warna adalah suatu kondisi kelainan yang disebabkan ketidakmampuan sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu. Penderita penyakit ini sulit membedakan warna tertentu, atau buta warna parsial, atau bahkan seluruh warna buta warna total. Nah, buta warna adalah penyakit yang umumnya didapat sejak lahir. Siapa yang beresiko terkena kelainan atau penyakit genetik itu? Yang beresiko terkena kelainan atau penyakit genetik buta warna umumnya dianggap lebih besar terdapat pada laki-laki dibandingkan perempuan. Dengan perbandingan 20:1, buta warna herediter merupakan kelainan genetik sekelinget pada kromosom X ayah dan ibu. Anak perempuan menerima 1 kromosom X dari ibu dan 1 dari ayahnya. Dibutuhkan hanya 1 gen untuk penglihatan warna normal. Anak laki-laki menerima kromosom X dari ibu dan Y dari ayahnya. Jika gen X tunggal tidak mempunyai gen fotopigmen, maka akan terjadilah buta warna tersebut. Kelainan atau penyakit buta warna genetik dapat dialami sejak seseorang dilahirkan atau sejak ia usia dini. Kelainan buta warna genetik adalah kondisi di mana seseorang memiliki gangguan dalam melihat atau membedakan warna tertentu. Kelainan ini umumnya disebabkan oleh mutasi ataupun kelainan genetik pada pigmen yang terlibat dalam penglihatan warna. Buta warna dapat terjadi secara kongenital atau didapat akibat penyakit tertentu. Buta warna yang diturunkan tidak bersifat progresif dan tidak dapat diobati. Pada kelainan makula, retinitis sentral, dan degenerasi makula sentral, sering terdapat kelainan pada penglihatan warna biru dan kuning, sedangkan pada kelainan saraf optik akan terlihat gangguan penglihatan warna merah dan hijau. When,
Kapan seseorang dapat terkena kelainan penyakit genetik tersebut? Kelainan atau penyakit buta warna genetik dapat dialami sejak seseorang dilahirkan atau sejak usia dini. Kelahiran buta warna genetik adalah kondisi di mana seseorang memiliki gangguan dalam melihat atau membedakan warna tertentu. Kelainan ini umumnya disebabkan oleh mutasi atau disebabkan oleh kelainan genetik pada pigmen yang terlibat dalam penglihatan warna. Buta warna dapat terjadi secara kongenital atau dapat akibat penyakit tertentu. Buta warna yang diturunkan tidak bersifat progresif, di mana tidak dapat diobati. Pada kelainan makula atau retinitis sentral dan degenerasi makula sentral yang sering terdapat kelainan pada penglihatan warna biru dan kuning. Sedangkan pada kelainan saraf optik akan terlihat gangguan penglihatan warna merah dan hijau. Why? Kenapa seseorang menderita kelainan atau penyakit genetik itu? Penyebab buta warna dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti gangguan yang bersifat genetik, kedua, penyakit tertentu, penyakit mata tertentu, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Buta warna terjadi ketika saraf reseptor cahaya di retina mengalami perubahan, terutama sel kerucut, di mana sel-sel kerucut mata tidak mampu menangkap suatu spektrum warna tertentu yang disebabkan oleh faktor genetis. Suatu kelainan yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu. Faktor utama sampai saat ini dipercaya sebagai penyebab utama buta warna adalah faktor genetik kelainan yang dibawa oleh kromosom X. Hal ini yang menyebabkan lebih banyak penderita buta warna adalah laki-laki dibandingkan dengan perempuan ataupun wanita. Dikenal hukum Kollner yang menyatakan defek penglihatan warna merah hijau merupakan lesi saraf optik ataupun jalur penglihatan, sedangkan defek penglihatan biru kuning akibat kelainan pada epitel sensori retina atau lapis kerucut dan batang retina. Terdapat pengecualian hukum Kollner, yakni neuropati optik iskemik, atrofi optik pada glaukoma. Atrofi optik diturunkan secara dominan. Atrofi saraf optik tertentu memberikan cacat biru kuning. Defek penglihatan merah hijau pada degenerasi makula mungkin akibat kerusakan retina yang terletak pada sel ganglionnya. Pada degenerasi makula juvenil terdapat buta biru kuning, merah hijau, atau buta warna total, sedangkan degenerasi makula Stargardt dan fundus mengakibatkan gangguan pada warna merah hijau. Defek penglihatan warna biru dapat pula terjadi pada peningkatan tekanan intraokular. Gangguan penglihatan biru kuning terdapat pada glaukoma, ablasio retina, degenerasi pigmen retina, degenerasi makula senilis dini, miopia, kariorentitis, okulus pembuluh darah retina, retiopati diabetik dan hipertensi, papila edema, dan keracunan metil alkohol serta pada penambahan usia. Gangguan penglihatan merah hijau terdapat pada kelainan saraf optik, keracunan tembakau, dan racun neuritis retrobulbar, atrofi optik, dan lesi kompresi tractus opticus. Where, di mana kelainan penyakit genetik itu terjadi? Kelainan tersebut terjadi di mata, tepatnya di sel kerucut mata. Mengalami ketidakmampuan menangkap spektrum warna tertentu. Persepsi visual sangat dipengaruhi oleh struktur anatomi mata, kornea, dan lensa. Berdasarkan responsivitasnya, sel kerucut dibagi menjadi 3 macam: S-cone, M-cone, dan L-cone.
Sel S tersebar merata pada seluruh retina namun tidak terdapat di daerah tengah fovea. Kerusakan pada sel kerucut tersebut menyebabkan mata kesulitan untuk membedakan salah satu atau lebih dari warna utama, yaitu merah, hijau, dan biru. Buta warna terjadi ketika sel saraf reseptor cahaya di retina mengalami perubahan, terutama sel kerucut, di mana sel-sel kerucut mata tidak mampu menangkap suatu spektrum warna tertentu yang disebabkan oleh faktor genetis. Bagaimana pengobatannya? Bagaimana antisipasi yang dilakukan? Buta warna yang diturunkan atau bersifat genetis tidak bersifat progresif dan tidak dapat diobati. Tidak terdapat pengobatan untuk buta warna yang diturunkan, sedangkan buta warna didapat diterapi sesuai dengan penyebabnya. Beberapa cara yang dapat digunakan sebagai alat bantu penglihatan warna, yakni seperti lensa kontak dan kacamata specialty tinted yang dapat membantu uji warna namun tidak memperbaiki penglihatan. Kacamata yang memblokade glare karena orang dengan masalah penglihatan warna dapat membedakan sedikit warna saat tidak terlalu terang. Dengan menggunakan pencahayaan yang baik untuk membantu membedakan warna dengan jelas, itu sangat membantu para penderita buta warna. Diagnosis buta warna dapat menggunakan uji Farnsworth, Anomalscope Nagel, uji Ishihara, uji Holmgren-Wohl. Antisipasi yang dapat dilakukan: pencegahan buta warna. Buta warna merupakan penyakit bawaan sejak lahir sehingga tidak dapat dicegah. Namun untuk menghindari resiko terkenanya buta warna akibat keturunan, dapat melakukan konsultasi pranikah serta pemeriksaan genetik sebelum perencanaan kehamilan. Selain itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya buta warna akibat penyakit lain, yaitu dengan menjalani pemeriksaan kesehatan secara teratur, melakukan pemeriksaan mata tiap tahun, menerapkan gaya hidup sehat, berolahraga secara teratur, dan mengonsumsi makanan yang bergizi lengkap serta seimbang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.